Baik, Om Swastiastu. Saya Ida Bagus Kidi Agung Widyatmika, NIM 17621211054 dari kelas A1. Jadi tugas ini adalah tugas dari pertemuan ke-7 atau minggu lalu, yaitu mata kuliah perancangan ruang dalam. Topik yang saya dapatkan sendiri adalah co-working space. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu co-working space. Co-working space itu sendiri adalah sebuah tempat di mana pegawai dari berbagai macam instansi pekerjaan itu bekerja bersama, saling sharing atau berbagi pekerjaan mereka di suatu tempat. Tempat itulah yang dinamakan dengan co-working space. Baik, selanjutnya itu ada aktivitas, kegiatan, dan kebutuhan ruang. Baik, yang pertama itu pengunjung atau worker atau pegawainya sendiri atau pegawai yang datang ke tempat itu. Kegiatannya sendiri itu ada berdiskusi, sosialisasi, bekerja, bermain, makan dan minum, beristirahat, buang air besar dan kecil, dan sebagainya. Untuk kebutuhan ruangnya sendiri ada ruang kerja, ruang makan, ruang istirahat, toilet, dan toilet. Jadi jumlah dari pengunjungnya itu sendiri saya asumsikan ada 30 orang. Yang kedua ada cleaning service yang kegiatannya antara lain membersihkan seluruh area, beristirahat, makan dan minum, buang air besar dan kecil, dan sebagainya. Kebutuhan ruang saya sendiri, gudang, ruang makan, ruang istirahat, toilet. Jadi jumlah cleaning service sendiri saya asumsikan ada 3 orang karena dilihat dari luas bangunan, luas fasadnya sendiri cukup luas. Yang ketiga ada bartender, yaitu membuat minuman dan makanan, beristirahat, makan dan minum, buang air besar dan kecil, dan sebagainya. Lalu kebutuhan ruangnya ada minibar, ruang makan, ruang istirahat, dan toilet. Saya asumsikan bartender hanya ada 2 orang. Selanjutnya itu ada suasana, persyaratan, dan jumlah ruang. Yang pertama itu ada ruang kerja. Persyaratannya sendiri haruslah nyaman, pencahayaan terang buatan, suhu sejuk buatan. Suasananya saya menginginkan akrab dan intim. Jumlah ruangnya hanya ada 1. Yang kedua, ruang makan. Persyaratannya nyaman, pencahayaan terang alami dan buatan, suhu sejuk alami dan buatan. Suasananya sendiri saya tetap memakai akrab dan intim. Jumlah ruangannya hanya ada 1. Yang ketiga, ruang istirahat. Persyaratannya nyaman, pencahayaan sedang buatan, dan suhunya sejuk buatan juga. Jadi suasana saya buat introvert dan extrovert. Jumlahnya ruangnya ada 2, yaitu ruang istirahat sebagai perpustakaan dan ruang istirahat sebagai ruang gaming. Jadi perpustakaannya introvert, ruang gamingnya extrovert, seperti itu. Lalu yang nomor 4 itu ada gudang. Persyaratannya otomatis nyaman, pencahayaan terang buatan, suhunya sedang alami. Suasananya introvert. Jumlah ruangnya hanya ada 1. Selanjutnya ada minibar. Tentu saja persyaratannya haruslah nyaman, pencahayaan cukup buatan, suhunya harus sejuk alami dan buatan. Suasananya saya menginginkan akrab. Lalu selanjutnya ada toilet. Persyaratannya masih sama, tetap harus nyaman, pencahayaannya cukup dan buatan. Yang ketiga, suhu sedang alami. Suasananya introvert. Jumlahnya 2, perempuan dan laki-laki. Toilet perempuan laki-laki. Nomor di samping adalah referensi saya. Nah, ini gambar ketiga. Saya menginginkan nanti di bilik perpustakaannya seperti ini. Baik, next. Selanjutnya ada besaran ruang. Jadi yang pertama itu adalah ruang kerja, yaitu jumlah dari luasivitas dan furniture itu 57,6 meter persegi. Sirkulasi yang saya pakai di sini 50%, semua 50%. Sirkulasinya sendiri saya hitung dan mendapatkan hasil 28,8 meter persegi. Lalu dijumlahkan dengan jumlah aktivitas dan furniture, luas total menjadi 86,4 meter persegi. Yang kedua, ruang makan.
jumlah Civitas plus furniture yaitu 47,2 meter persegi. Sirkulasinya 23,6 meter persegi. Jadi jika dijumlahkan menjadi 70,8 meter persegi. Yang ketiga, ruang istirahat. Ruang istirahat sendiri jumlah dari Civitas dan furniture 25,3 meter persegi. Sirkulasinya 12,7 meter persegi. Dan dijumlahkan menjadi 38 meter persegi. Selanjutnya ada gudang. Gudang sendiri jumlah Civitas plus furniture itu 6 meter persegi, lalu sirkulasinya 3 meter persegi. Jika dijumlahkan menjadi 9 meter persegi. Lalu yang kelima itu minibar dengan jumlah luas Civitas plus furniture 4,5 meter persegi dan sirkulasinya 2,3 meter persegi. Jika dijumlahkan mendapatkan luas total 6,8 meter persegi. Selanjutnya toilet. Di sini toiletnya saya gabung dulu, nanti luas total akan dibagi dua. Jadi luas Civitas plus furniture itu 12,8 meter persegi, lalu sirkulasi 6,4 meter persegi dan dijumlahkan menjadi 19,2 meter persegi. Ini nanti dibagi dua, 19,2 dibagi dua sekitar 9,6 meter persegi per ruangan. Baik, di samping kanan ini adalah rancangan saya untuk mengubah sebuah bangunan yang ada di Taman Festival di Padang Galak untuk menjadi co-working space. Jadi bisa dilihat ini yang sebelah kiri, toilet sebelah kiri ini adalah toilet laki-laki, yang sebelah kanan adalah toilet perempuan. Lalu yang di belakang ini gudang, ini minibar, dan langsung ada ruang makan di depan. Ruang kerjanya sendiri saya membuat seperti huruf U. Lalu, nah ini yang saya bilang tadi, ruang istirahat dibagi menjadi dua, ruang gaming dan ruang perpustakaan. Nah ini biliknya yang ada di sini saya buat 4 buah. Jadi orang itu membaca pasti lebih suka hening dan sendiri gitu. Nah selanjutnya itu ada konsep. Jadi konsep yang saya gunakan untuk rancangan ruang dalam ini yang berupa rancangan co-working space yaitu menggunakan konsep industrial atau urban. Saya menggunakan konsep ini karena menurut saya konsep tersebut cocok dengan bentuk atau fasad bangunan tersebut, karena bangunan lama, jadi sepertinya akan lebih cocok menggunakan industrial atau urban. Selain itu konsep ini juga bisa menekan anggaran sangat banyak karena tanpa temboknya tidak terlalu finishing gitu, tidak di finishing secara bangunan-bangunan lain lah gitu. Lalu selain itu saya menambahkan sebuah ruang yang berupa ruang istirahat. Nah ruang istirahat yang ini saya bilang tadi yaitu ruang game dan perpustakaan. Saya menambahkan ruang 2 ini itu terinspirasi dari kantornya milik Google. Jadi di kantor Google itu memiliki banyak sekali fasilitas dan saya terinspirasi dari sana. Jadi saya memasukkan gitu ruang gaming dan ruang perpustakaan. Yang di kiri, gambar di kiri ini adalah kira-kira bentuk dari ruang kerjanya akan seperti ini. Ruang perpustakaannya, ini ruang perpustakaannya, ruang istirahatnya mungkin. Lalu yang di Google ini mungkin tidak akan seberwarna itu ya, tapi saya terinspirasi dari sana. Baik, yang selanjutnya itu adalah adaptive reuse. Jadi yang pertama itu saya menggunakan bangunan Winnie House S dari arsitektur S plus Diseno. Maaf saya nggak tahu cara pengucapannya, jadi saya baca sesuai apa yang saya tulis aja, yang ditulis di Wikipedia. Jadi berada di Zapopan, Meksiko.
Jadi bangunan ini menggunakan kontainer bekas sebagai bahan utama. Pembangunan Huni House ini menggunakan 4 kontainer dengan besar 30 meter persegi. Jadi bukaan kaca atau jendela di bangunan ini besar dan lebar. Itu membuat bangunan ini memerlukan sedikit cahaya buatan. Lalu spesifikasi dari bangunan ini sendiri yaitu luas total site sampai ke luas total tanahnya itu 120 meter persegi. Lalu ruangan dari Huni House ini cukup lengkap ya, yaitu untuk ground floor-nya sendiri itu ada living room, kitchen, bedroom, laundry room, master bedroom with bathroom, terrace, atau cara bacanya teras, dan tool room. Untuk lantai 2 atau upstairs-nya sendiri itu ada bedroom with walk-in closet and bathroom, lalu hall gallery, studio, teras, and double height living and dining room. Mohon maaf sedikit, saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada adaptive reuse dari war bunker refurbishment. Arsitekturnya adalah Beeld. Itu berada di Verenigde den Nederland. Jadi di sini mereka mengubah bunker menjadi villa atau holiday home yang dapat memuat 2 keluarga sekaligus. Karena berada di alam terbuka dan bangunannya itu sendiri berada sedikit agak ke bawah tanah. Jadi bangunan ini menjadi tersamarkan dan seolah menyatu dengan tanah. Bagusnya lagi memiliki deck atau tempat santai yang berada di luar atau outdoor yang bisa digunakan untuk banyak hal. Spesifikasinya sendiri memiliki luas ruangan utama sebesar 3 x 3 meter persegi dan tinggi 1,8 meter. 3 x 3 meter, maaf nggak isi persegi, dan tinggi 1,8 meter. Memakai finishing kayu untuk interiornya. Lalu ruang utama berfungsi sebagai living room dan bedroom. Decknya sendiri memiliki fungsi sebagai cooking, sitting, sunbathing, dan storage. Nah, ini adalah moodboard yang sudah saya buat. Kurang lebihnya seperti ini. Ini mungkin adalah gambar-gambar dari ruang makannya. Lalu lampunya, kemungkinan akan saya menggunakan yang seperti ini. Nanti akan ada quartz seperti ini yang saya pakai untuk menambah kesan industrialnya lagi dan bisa menjadi penyemangat untuk pegawai yang menggunakan fungsi co-working space ini. Untuk materialnya sendiri itu tidak terlalu banyak saya pakai karena untuk temboknya sendiri saya unfinish atau tidak di finishing secara menggunakan cat dan yang lainnya, tidak. Dan untuk lantainya sendiri kemungkinan akan menggunakan semen gitu aja atau menggunakan lantai-lantai yang seperti ini atau mungkin menggunakan kayu. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.